Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Tak Kambang Jadi Guru. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang sebuah model pembelajaran yang saya rancang sendiri. Ini juga merupakan produk dari kegiatan aktualisasi pelatihan dasar CPNS Kemendikbud tahun 2020 ya. Dan model ini adalah model pembelajaran yang coba akan saya terapkan pada perkuliahan di semester ini ya. Model pembelajaran ini saya beri nama model pembelajaran baca dulu. Baca dulu ini adalah akronim dari breakout class, daring dan luring. Nah, latar belakang kenapa saya mengambil model pembelajaran baca dulu ini sebenarnya adalah berdasarkan hasil diskusi saya dan juga berdasarkan pengamatan saya dengan mahasiswa pada perkuliahan semester sebelumnya itu ya, pada awal-awal pandemi ini merebak gitu. Dan pada awal-awal juga adanya arahan untuk melakukan pembelajaran secara daring ya. Jadi dari diskusi saya dengan mahasiswa tersebut, banyak yang mengeluhkan masalah kuota ya, masalah jaringan yang di daerahnya yang sulit begitu ya, yang putus-putus sehingga mereka sulit untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring itu gitu. Kemudian yang ketiga juga masalah ekonomi yang menurun begitu ya. Jadi akibat pandemi ini banyak orang yang kesulitan untuk bekerja ya, orang tua dari mahasiswa juga yang sulit untuk memenuhi kebutuhan mahasiswanya mungkin gitu ya, atau kebutuhan anaknya, sehingga mungkin juga sulit membeli kuota, dan mungkin juga ada yang tidak memiliki handphone begitu. Nah, itu yang coba saya akomodir keluhan-keluhan mahasiswa dan juga harapan-harapan mahasiswa tersebut. Termasuk juga mahasiswa mengatakan bahwa kuliahnya membosankan ya, karena tiap hari dosen kasih ceramah di Zoom, kemudian juga monoton katanya. Jadi mahasiswa ini merasa tidak seperti kuliah katanya. Bangun tidur, bahkan meskipun kuliahnya misalnya jam 8 pagi, mereka bangun tidur itu gosok-gosok mata atau cuci muka tanpa persiapan bisa langsung ikut Zoom. Jadi saya rasa seperti orang tidak kuliah saja katanya. Ya. Kemudian juga perihal metode dosen yang katanya cukup membosankan. Ada beberapa dosen yang hanya memberikan tugas gitu ya, ada yang cuman disuruh diskusi saja, misalnya diskusi di Google Classroom atau diskusi di aplikasi-aplikasi lainnya. Bahkan juga ada yang katanya dosen jarang mendampingi, jadi ya kalau diskusi mereka aja, nanti habis waktu diminta laporan. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang coba saya akomodir melalui model pembelajaran baca dulu ini. Oke, kemudian saya mau jelaskan apa sih itu breakout class, daring dan luring itu ya. Jadi di model pembelajaran baca dulu ya, jadi nanti saya akan bagi menjadi dua kelas. Kelas yang pertama itu saya sebut dengan daring kelas ya, daring kelas. Yang kedua itu LDR kelas atau luring daring kelas. Jadi LDR itu adalah akronim dari luring daring kelas. Kalau yang daring kelas ini nanti mereka mahasiswa yang mengikuti kelas ini, mereka full ya akan menggunakan kegiatan pembelajaran secara daring menggunakan aplikasi-aplikasi online. Misalnya saya gunakan itu Google Classroom, YouTube, email ya bisa jadi juga WhatsApp, pokoknya aplikasi-aplikasi secara daring, termasuk juga
aplikasi daring yang disediakan kampus, yang kalau di kampus kami Universitas Negeri Manado itu disebut dengan Amelia. Jadi arahnya nanti juga akan ke sana. Jadi saya secara berangsur-angsur nanti akan mengarahkan perkuliahan ini ke Amelia begitu ya. Kemudian kalau yang LDR kelas ini, meskipun namanya adalah luring daring kelas, itu di mix ya antara luring dan daring, namun kegiatan perkuliahannya itu lebih banyak secara luring ya. Aplikasi daring itu hanya saya gunakan untuk sebagai menjembatani supaya saya bisa mengontrol proses pembelajaran mahasiswa, termasuk juga dalam hal saya berinteraksi dengan siswa dalam pengumpulan tugas ya, dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin saya bisa mengontrol mahasiswa yang berada di rumahnya masing-masing tanpa aplikasi online. Nah, untuk semester ini saya masih menggunakan Google Classroom. Jadi absensi itu meskipun mereka luring, saya rencanakan mereka tetap mengambil absen itu di Google Classroom ya. Namun bedanya mahasiswa yang mengikuti LDR kelas ini mereka boleh ya melalui SMS, boleh melalui WhatsApp juga boleh. Nah, namun saya coba utamakan menggunakan Google Classroom, karena kan Google Classroom tidak terlalu tidak terlalu harus menggunakan data yang cukup besar gitu. Karena kalau saya pecah-pecah nanti melalui SMS atau WhatsApp, nanti kan akan keteteran untuk mengumpulkan data-data mahasiswa. Nah, kemudian yang perlu saya tekankan lagi, meskipun media pembelajaran antara daring kelas dengan LDR kelas ini berbeda, namun dalam hal pemberian tugas, dalam hal proses belajar mengajar, soal materi dan lain sebagainya, itu saya akan coba konsep sedemikian rupa supaya juga ada nilai-nilai keadilan. Jadi tidak tumpang tindih nanti yang daring perkuliahannya lebih mudah dibandingkan yang luring daring kelas ya, atau sebaliknya yang LDR kelas lebih mudah dibandingkan yang daring kelas. Bagaimana proses pembelajaran antara daring dengan LDR kelas, daring kelas dengan LDR kelas? Ini saya punya buku ya. Ini teori sosiologi klasik dari Ritzer. Saya akan coba ambil, ini ada pada mata kuliah teori sosiologi klasik. Saya akan coba ambil materinya tentang salah satu tokoh dari sosiologi, yaitu Karl Marx. Nah, saya ambil salah satu konsep di dalam karya Karl Marx, itu adalah dalam teorinya tentang alienasi ya, teorinya tentang alienasi. Jadi materi tersebut ingin saya coba terapkan di LDR kelas dan juga daring kelas. Nah, untuk materi alienasi ini, kalau untuk daring kelas itu mereka bisa misalnya mencari video-video yang ada di YouTube begitu, yang relevan dengan teori alienasi Marx ini. Kemudian mereka analisis. Nah, jadi saya buat semacam mereka harus menemukan sendiri ya, discovery learning, yang menemukan video-video yang ada di YouTube gitu ya, atau yang ada di Google, terserah mereka mau cari di mana, yang berkaitan dengan alienasi. Ini kan bisa aja dicari video-video tentang karyawan yang kerja di kafe, yang kerja di perusahaan. Nah, nanti mereka buat semacam resume ya, dengan menganalisis video tersebut, dan itu yang akan mereka kirimkan berupa Word gitu. Tugasnya itu mereka analisis dan buat dalam satu halaman misalnya. Kemudian nanti itu dikirim ke email saya ya.
Nah, untuk LDR kelas mereka juga begitu, tugas yang sama, namun bedanya mereka bisa dengan mengobservasi langsung, mungkin dengan melihat pekerja-pekerja yang ada di warung di sekitar rumah mereka, atau mungkin mereka mau pergi ke pasar gitu ya, atau boleh mereka nonton televisi, misalnya acara apa gitu. Boleh ya, apakah dianalisis atau mereka resume gitu ya. Nah, nanti itu yang akan mereka buat dalam satu halaman, mereka ketik ya. Kalau tidak, mereka memang benar-benar tidak memiliki handphone Android, tidak memiliki laptop atau komputer gitu ya, boleh mereka tulis tangan. Nanti itu mereka foto dan mereka kirim ke Google Classroom. Jadi saya rasa ini sudah cukup adil, itu menurut pendapat saya. Nah, namun nanti misalnya yang luring ini mereka kesulitan dalam hal jaringan, itu boleh mereka tidak harus kirim tugasnya setiap pertemuan, misalnya begitu ya. Kalau benar-benar sulit sekali, boleh misalnya 1 kali sebulan, ya berarti 4 kali pertemuan mereka baru kirim tugasnya ke Google Classroom ya. Jadi ya mungkin mereka butuh waktu untuk pergi ke kota atau ke tempat yang lebih jaringannya lebih bagus begitu ya, untuk mengupload tugasnya, itu boleh. Nah, itu memang yang sifatnya kasuistis ya, Nah, terlepas dari yang pembagian 2 kelas tersebut, saya juga berpikir bahwa model pembelajaran baca dulu ini bisa diterapkan meskipun semua siswa itu memiliki kemampuan membeli kuota, memiliki kemampuan secara ekonomi, memiliki kemampuan secara jaringan yang bagus begitu ya. Apalagi sekarang kan kita sudah diberikan program oleh pemerintah, misalnya kuota gratis dan lain sebagainya. Meskipun sudah mampu begitu, saya rasa model pembelajaran baca dulu ini tetap bermanfaat untuk pembelajaran daring ya, semacam variasi pembelajaran lah. Boleh juga sebenarnya menerapkan LDR kelas ini ya, tetapi secara lebih seimbang. Jadi luring dan daringnya itu 50%. Ini sebenarnya masih berupa rancangan ya, dan masih dalam tahap percobaan, dan semester ini adalah percobaan secara resmi ya. Meskipun pada semester sebelumnya saya sudah coba-coba juga melakukan ini, namun belum ada format resminya, format bakunya yang saya buat pada waktu itu masih berupa common sense gitu ya, masih berupa percobaan. Jadi saya rasa itu yang bisa saya jelaskan tentang model pembelajaran baca dulu. Bagi yang ingin bertanya atau berdiskusi tentang model pembelajaran baca dulu ini, atau tentang hal-hal lain, boleh tulis di kolom komentar. Sebelumnya, terima kasih telah menonton channel Naluri Edukasi. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan sertakan juga like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Naluri Edukasi, alam tak kembang jadi